berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya setiap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, semua ada dalam berkat-berkatnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kita yang rindu mengalami Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar setiap kita beroleh sukacita, kita semua beroleh damai sejahtera, dan juga perkenanan Tuhan ada pada setiap kita, dan setiap kita boleh mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun yang kami saat ini Tuhan alami, semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah Roh Kudus yang menguatkan kami, Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, Engkau Allah Roh Kudus yang menghibur kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang membawa hati kami, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan adakan dalam hidup kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh mengalami Engkau, perjumpaan dengan Engkau ya Bapa, dan kami merasakan sukacita surga memenuhi atas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami, doa kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita akan pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami mampu melakukannya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, saksi dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi Injil yang terbuka. Sehingga setiap orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh merasakan Engkau. Mereka boleh melihat Engkau dan merasakan kasih Tuhan melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah pujian penyembahan dan doa kami. Biar pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh Tuhan setiap kami Bapa diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, dimuliakan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kina dalam musik. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Baik, shalom jemaat-jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Setiap kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kabar kita baik. Amin. Pasti kabar kita baik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita ada hanya karena kasih-Nya Allah dalam kehidupan kita. Kalau bukan kasih-Nya Allah, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Kita tidak ada saat ini. Amin. Karena ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah masih mengasihi kita. Allah masih mengasihi saudara dan saya. Amin. Maka itu kita masih ada di hari ini. Karena apa? Karena kasih Allah. Karena kasih Tuhan, maka kita masih ada di tempat ini. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan
khotbah pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini kami masih ada karena kasih-Mu. Karena Engkau masih mengasihi kami Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami masih ada di tempat ini. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi kami Tuhan. Karena kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman yang hamba-Mu bawa pada pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka, sehingga apa yang mereka mendapatkan pada firman Tuhan pada pagi hari ini tetap menjadi pedoman dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah firman yang hamba-Mu akan sampaikan tetap menguatkan mereka ya Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bila Engkau berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan di pada pagi hari ini tetap menguatkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-21. Tetapi kita akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema. Di sini dikatakan atau judul dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jauh pembacaan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Biarlah firman ini tetap mengajak kita. Firman ini tetap menguatkan kita
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Allah adalah kasih, saudara. Amin. Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi kita, saudara. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Sebab tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Di sini juga, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, kita perhatikan baik-baik, ada orang bilang Allah adalah kasih. Nah, di ayat yang ke-7 bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap kita yang mengasihi berarti tandanya bahwa kita lahir dari Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kalau kita sudah mengasihi sesama kita, berarti kita sudah adalah lahir dari Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Amin. Allah kita adalah kasih, saudara-saudara. Di khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memberikan 3 poin penting yang kita perlu pahami tentang maksud Allah adalah kasih. Bagaimana cara memelihara kasih dalam kehidupan, dan bagaimana caranya saling mengasihi, saudara-saudara. Sebagai kita yang telah lahir dari Allah dan mengenal Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kepada kita, umatnya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita. Lebih dahulu Allah mengasihi kita. Sekarang kita harus mengasihi sesama. Jika kita mengasihi sesama, berarti kita lahir dari Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Allah kita adalah kasih, saudara. Sudah jelas di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Allah yang mengasihi kita, saudara. Poin yang pertama saya memberikan di sini adalah Allah adalah kasih. Kenapa? Allah adalah kasih. Sesuai dengan firman Tuhan. Di hari ini yang kita sudah bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-7 sampai 21. Di sini Allah adalah kasih. Ini menekankan bahwa kepada kita ini adalah salah satu bukti kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara. Menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakter Allah dalam bentuk tindakannya kepada kita umat manusia. Kasih bukan berarti Allah, tetapi yang sebenarnya Allah adalah kasih. Amin. Sebenarnya Allah adalah kasih. Kita jangan salah mengartikannya agar kita sadar dalam pemahamannya tentang kasih. Kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Allah memberikan penekanan yang luar biasa untuk mengedarkan kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yang di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Itu sudah jelas bagi kita, saudara, umat yang percaya. Umat Allah. Sudah jelas banget bagi kita.
bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena barang siapa mengasihi, berarti dia sudah mengenal Allah. Ya, colek kepada kiri kanan. Kalau engkau sudah mengasihi saudaramu, berarti engkau sudah mengenal Allah. Karena siapa sudah mengenal Allah, berarti dia akan mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Amin. Adalah kasih. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi sama kita, berarti kita belum mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, berarti kita sudah bisa mengasihi satu sama yang lain, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia adalah dia mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9b. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 di situ dikatakan. Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu. Dengar baik-baik. Inilah kasih itu, saudara-saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita melalui Yesus disalibkan dan mati membuktikan bahwa dia anak Allah. Yesus dia mati dan bangkit. Dia bangkit adalah membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita lebih dahulu. Dan juga telah menerima kasih itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki kasih yang saling mengasihi. Sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Kita harus meresponi kasih itu yang Tuhan Allah yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih Tuhan. Kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, saudara. Kita harus meresponi itu, saudara. Di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ingat itu, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Jika kita sudah saling mengasihi satu sama lain, berarti tandanya kita sudah mengenal Allah. Amin. Kita sudah mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, kita akan saling mengasihi sesama. Amin. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi. Tetapi kasih yang mereka memiliki dan wujudkan akan sempurna jika kasih itu menunjuk pada salib Kristus. Kenapa menunjuk kepada salib Kristus? Bukti kasih dalam salib Kristus. Allah mengasihi umat manusia. Dia mengorbankan anaknya mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Itulah kasih Allah. Luar biasa, saudara. Belum tentu ada manusia mengorbankan anaknya untuk menebus saudara. Belum ada. Hanya Allah saja yang bisa mengorbankan anaknya mati hanya karena menebus dosa kita. Itulah kasih Allah
pengorbanan Allah yang luar biasa, yang kita tidak bisa dibayangkan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Itulah kasih Allah, saudara. Saudara-saudara, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah nyata dalam kehidupan kita, bahwa Allah adalah kasih, masih mengasihi kita. Buktinya kita masih ada di tempat ini, buktinya kita masih ada sekarang ini, bahwa adalah bukti kasih. Tuhan masih memelihara kita. Amin. Allah masih memelihara kita, makanya kita masih ada saat ini. Itu adalah salah satu bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita, tapi Allah tetap memelihara kita, saudara. Amin. Itulah kasih Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Poin yang kedua di sini adalah bagaimana cara memelihara kasih dalam kehidupan kita. Sekali lagi, poin yang kedua adalah bagaimana cara memelihara kasih dalam kehidupan kita, saudara. Pelihara kasih dalam kehidupan kita sehubungan pada saat ini kita fokus pada tema hari ini adalah Allah adalah kasih. Saya memberikan tema yang ini, Allah adalah kasih. Di sini sudah dicatat dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Pelihara kasih. Poin yang kedua, peliharalah kasih. Dan setelah kita ketahui bahwa Allah adalah kasih, seperti yang dijelaskan pada poin pertama, saya sudah jelaskan bahwa Allah adalah kasih, saudara. Yakinilah diri kita saat ini bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada kita, saudara. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk rela disiksa, rela dihina, rela dikorbankan sehingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Dosa-dosa umat manusia yang percaya. Dan melalui penderitaan Dia di dunia ini, lewat kematiannya dan kebangkitannya, Yesus merupakan proses untuk mendapatkan kemuliaannya di surga. Ada amin? Dia rela dikasihi, anaknya disiksa, dihina, dikorbankan, mati di atas kayu salib, bahkan untuk menebus dosa-dosa kita, percaya dan melalui penderitaannya, kematiannya dan bangkitnya, Yesus merupakan proses untuk mendapatkan kemuliaannya di surga. Amin. Itu merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa karena kasih-Nya teramat dalam kepada kita melalui Yesus Kristus. Belum tentu kita mengorbankan anak kita untuk dihina, untuk disiksa, untuk dipermalukan. Itu banyak orang. Belum ada yang kita mengorbankan anak kita seperti Allah mengorbankan anaknya. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa jika tidak ada kasih kepada umat Allah dan dalam hati kita, di dalam hati kita, jangan pernah mengatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Kasih seharusnya tak bersyarat. Demikian oleh semua orang dan ditunjukkan untuk siapapun. Kita harus menunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita. Menunjukkan kepada siapapun.
bahwa kasih dalam kehidupan kita. Mengasihi siapapun. Jangan kita memilih-milih untuk mengasihi, saudara. Kita harus menunjukkan kasih ini kepada siapapun. Memelihara kasih ini dan menunjukkan kepada siapapun. Kita tidak memilih. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berusaha untuk mengasihi ketika kita tiap di dalam kebencian kita, biarpun kita dibenci, kita pun dihina, kita tetap mengasihi. Amin. Kita tetap mengasihi. Kita ingin membalas dendam, jangan membalas dendam. Makanya di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang memelihara kasih dalam hidupnya. Amin. Jika siapa yang memelihara kasih dalam hidupnya, maka dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang memelihara kasih di dalam hidupnya, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apapun situasi dalam kehidupan kita, kita tetap memelihara kasih, kita tetap mengasihi, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus, untuk itu saudara seiman, di dalam Kristus Yesus, jika saat ini kita baru sadar bahwa Allah adalah kasih, tentu saat ini kita harus memiliki dan memelihara kasih. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah adalah kasih, kita harus sadar, kita harus memelihara kasih itu dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jika saat ini kita belum memiliki kasih, mohon tuntunan Roh Kudus untuk bekerja atas kita, untuk mengerahkan kita ke arah yang Tuhan kehendaki, supaya nampak jati diri kita sebagai anak-anak yang lahir dari Allah. Anak-anak yang lahir dari Allah adalah mengasihi, menunjukkan kasih itu dalam pribadi, dalam diri kita. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik kepada dunia. Dimanapun kita berada, kita memelihara kasih itu harus menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada semua orang, menunjukkan kasih itu kepada semua orang, bahwa kita memelihara kasih dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, memohon petunjuk kepada Tuhan, bahwa di dalam doa supaya Allah dapat memperbarui hidup kita, agar kasih yang selalu kita utamakan dalam hidup ini, percayalah, jika kasih yang telah kita miliki dan dapat memeliharanya, maka sukacita akan memenuhi hidup kita. Jangan tunda, karena Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dalam hidup kita. Amin. Jika kita memelihara kasih dalam diri kita, yakin dan percaya bahwa sukacita akan di dalam diri kita. Amin. Sukacita di dalam diri kita. Banyak orang yang benci kita, tapi kita mengasihi dia, dia yang akan jatuh. Kenapa? Siapa yang menggali lubang untuk kita, siapa yang membenci kita, dia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita sudah tahu kasih, kita sudah memelihara kasih dalam hidup kita. Kita tidak membalas dendam, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, saudara. Itulah orang-orang yang memelihara kasih dalam hidupnya. Poin yang ketiga, saling mengasihi. Sekali lagi, poin yang ketiga adalah saling mengasihi. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki
Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya, saudara. Amin. Dan itu adalah perintah yang utama dan terutama. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita saling mengasihi. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Dan hukum kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi duluan kita, saudara. Allah sudah mengasihi duluan. Buktinya dia sudah mengorbankan anaknya. Itu adalah salah satu bukti kasih. Dia mengasihi kita. Itu yang Allah mengasihi kita pertama. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Makanya kita jangan mengasihi karena orangnya baik. Makanya kita mengasihi dia. Makanya kamu jangan mengasihi orang itu karena orang itu dia layak di hadapan saya. Dia layak di hatiku. Jangan memilih-milih kalau mengasihi, saudara. Kalau bisa kita mengasihi semua orang. Amin. Jika kita sudah mengasihi semua orang, berarti kita sudah mengenal Allah. Amin. Kita sudah mengenal Allah. Mengasihi. Mengasihi itu memang luar biasa. Kita mengasihi sesama kita, itu adalah sukacita yang meluat dalam hidup kita. Amin. Sukacita yang luar biasa. Soalnya kiri kanan katakan, aku mengasihi engkau. Jika kita mengasihi sesama, itu sih kita sudah mengenal Allah. Allah yang mengasihi dulu. Amin. Biarlah 3 poin yang saya bagikan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana cara memelihara kasih dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah saling mengasihi. 3 poin ini kita harus tangkap baik-baik. Tanamkan baik-baik dalam hidup kita, pribadi kita. Dan tunjukkan kepada semua orang. Dimanapun kita berada. Tunjukkan kasih itu. Jika kita tunjukkan kasih itu, kita tanda bahwa Allah dalam hidup kita. Amin. Dan tanda bahwa kita sudah mengenal Allah. Kita tunjukkan kasih itu. Dan kita pelihara kasih itu dalam kehidupan kita. Dan kita tunjukkan kepada siapapun. Bahwa kita ada melihat kasih. Tunjukkanlah kepada siapapun. Dan yang ketiga adalah saling mengasihi. Jika kita sudah saling mengasihi, itulah yang Tuhan mau. Itu yang ada dalam hidup kita. Karena Allah sudah mengasihi kita duluan, maka kita saling mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Orang-orang yang pelihara kasih dalam hidupnya. Makanya kita harus saling mengasihi. Mengasihi adalah salah satu cara damai dalam kehidupan kita. Amin. Amin kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di pada pagi hari ini. Bahwa Allah adalah kasih. Bahwa Allah adalah kasih dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami akan memelihara kasih itu dalam kehidupan kami. Dan kami akan tunjukkan kepada siapapun bahwa kami memelihara kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan kami akan saling mengasihi satu sama lain. Karena Engkau sudah telah mengasihi duluan kami. Dan kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengasihi diri sesama kami seperti diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada firman pada pagi hari ini. Tetap menguatkan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa harapan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.